Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Jadi menarik ya karena The Fed hanya menaikkan 25 BPS ya, 25 basis point ya, suku bunga ya di Amerika. Ini bertanda baik ya. That's why kenapa market tiba-tiba pump teman-teman, karena mungkin ada yang berpikir kenapa kenaikan suku bunga malah naik ya. Jadi teman-teman, kemarin saya pernah bukan pernah ya. Kemarin saya sisipkan ya di apa namanya di konten saya, kalau nggak salah di antara dua konten saya kemarin. Saya bilang kan, kalau seandainya kenaikan suku bunga ya, kemarin kan pengumuman nih 1 Februari tapi jatuhnya subuh tadi. Kalau seandainya kenaikan suku bunga itu 25 BPS ya, diprediksi pasar pasti naik ya. Diprediksi pasar pasti ngepam ya. Kalau 25 BPS kenaikan suku bunga, tapi kalau 50 BPS itu tandanya pasti dam. Kenapa teman-teman ya? Karena kemarin juga sebelum-sebelumnya itu bermain di 75 50 sampai 25 50 sampai 75 BPS ya. 50 sampai 75 basis point kenaikan suku bunga. Nah, kalau kenaikan suku bunga 50 sampai 75 basis point teman-teman, itu tandanya inflasi di Amerika masih panas ya, atau masih kuat ya. Nah, kalau seandainya seperti itu teman-teman, otomatis orang takut untuk masuk ke investment high risk ya, bisa dibilang seperti itu. Terutama cryptocurrency ya. Jadi lihat saja kalau kenaikan suku bunga itu di antara 50 BPS sampai 75, pasti market lesu ya, karena orang nggak mungkin masuk ke aset berisiko, kira-kira seperti itu. Tetapi ya, ini 25 BPS ya, 25 basis point kenaikannya. Itu tandanya inflasi di Amerika ini sudah sangat-sangat membaik. Nah, dan orang lebih berpikir nabung di aset, kira-kira seperti itu ya, nabung di aset seperti cryptocurrency dan saham dan lain-lain. Ini pasti bakal naik semua. Tapi sekali lagi naiknya nggak mungkin berpanjang-panjang ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ya akan terjadi koreksi juga setelah itu naik lagi. Tapi intinya kalau 25 basis point kenaikan suku bunganya, ini Amerika inflasinya sudah membaik teman-teman ya. Kalau 50 ya otomatis berarti masih sama kayak 2022 nih inflasi Amerika ya kan. Kalau 25 berarti ini sangat-sangat kado bahagia ya, kado terbaik ya di 2023, karena inflasi Amerika itu sudah membaik ya. Kira-kira seperti itu dulu inti poinnya kenapa bisa ngepam tiba-tiba. Oke, kita langsung ya. Oke, Bank Sentral Amerika Serikat ya, atau AS ya, Federal Reserve, The Fed, menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point teman-teman ya, 4,5 sampai 4,7 ya persen. Ini terjadi dalam rapat komite pasar terbuka atau di FOMC teman-teman ya, pada 1 Februari ya, dini hari waktu Republik Indonesia ya teman-teman, di tanggal 2 subuh tadi ya. The Fed memperlambat laju kenaikan setelah kenaikan 60 basis point Desember lalu ya, dan 75 di 4 pertemuan sebelumnya ya. Jadi kemarin bermain di 60 basis point sampai 75 basis point. Itu memang tandanya memang lagi susah banget gitu loh. Inflasi di Amerika memang lagi parah-parahnya. Tetapi kalau seandainya kenaikan cuma 25 teman-teman ya, kita bisa lihat saat ini ya, itu tandanya ini sudah baik ya. Ya semoga saja 2023 ini teman-teman market makin bagus teman-teman, karena sekali lagi inflasi sudah turun untuk di Amerika. Nah, kenapa sih Amerika? Kenapa sih negara lain tuh kalau inflasi itu hampir nggak berpengaruh? Kenapa kalau Amerika itu selalu berpengaruh di semua lini dan sektor, seperti saham, seperti cryptocurrency dan lain-lain? Ya karena The Fed itu ya agak saya jelasin agak ini ya teman-teman ya, agak mungkin kontroversi ya. Jadi pengatur uang dunia itu ya, The Fed teman-teman ya, pengatur uang dunia ya, bisa dibilang pemerintahan Amerika ya, bisa dibilang seperti itu ya, pengatur uang di dunia, kestabilisasi ya, benar ya. Keuangan di seluruh dunia ini teman-teman mengacu ke Amerika Serikat karena The Fed di sana. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman mau cek ya, silakan kalian googling lagi tuh, kalian belajar kenapa The Fed ya, kenapa The Fed dibilang mengatur sistem keuangan dunia ya. Nanti kalian bisa baca tuh politik-politik sampai
dari uang diciptakan dan lain-lain sampai siapa yang mengontrol uang, kira-kira seperti itu ya. Itu kenapa setiap kenaikan suku bunga di Amerika selalu kena semua ya, semua sektor pasti kena ya. Kejadian besar apa yang terjadi di Amerika semua sektor pasti kena ya. Ini di luar kampung-kampung ya, di luar di desa-desa di Indonesia, di luar karena hampir tidak tertouching ya, hampir tidak tersentuh kalau untuk di desa-desa karena punya industri sendiri seperti pertanian dan lain-lain ya. Ini di bidang investasi dan lain-lain ya, kira-kira seperti itu. Oke, di sini teman-teman mengutip CNBC Internasional teman-teman. Ini jadi saya ambil di berita ini CNBC Indonesia teman-teman. Ini berita persis dengan CNBC Internasional ya. Cuman kalau di sini kan nggak perlu translate saya. Oke, mengutip dari CNBC Internasional ya, Gubernur Jerome Powell teman-teman ya mengatakan bahwa proses inflasi ekonomi telah dimulai ya. Namun dalam konferensi pers ya, Powell menambahkan bahwa terlalu dini untuk menyatakan menang melawan inflasi ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pasti akan ada koreksi juga teman-teman. Tapi kalau cuma kenaikan 25% BPS, 25 BPS teman-teman tetap akan membaik ya. Minimal ya yang mau take profit bisa take profit sekarang ya. Kan kita tahu ya kemarin itu sempat turun ya drastis semua, hampir 10% penurunan semua. Mungkin ada yang serok, sekarang pasti sudah cuan ya. Bisa juga mau take profit silahkan teman-teman ya. Oke, si Powell ini teman-teman dia menegaskan The Fed tidak mengharapkan untuk memangkas suku bunga tahun ini ya. Ini sejalan dengan keinginan mengembalikan inflasi menjadi 2%. Jadi semakin membaik teman-teman. Jadi kalau berpikir untuk market kripto ya, saya masih optimis ya dari akhir tahun kemarin saya optimis 2023 ya. Walaupun orang mengatakan akan resesi dan lain-lain, saya masih optimis market kripto akan membaik ya. Kami sekarang dapat mengatakan saya pikir untuk pertama kalinya ya bahwa proses disinflasi ya telah dimulai ya, disinflasi ya bukan inflasi ya. Jadi membaik ya. Kami dapat melihatnya dan kami ya melihatnya benar-benar dalam harga barang sejauh ini ya, ujarnya seperti itu, diambil di harga barang teman-teman ya. Tetapi pekerjaan belum selesai sepenuhnya, tambahnya itu akan menjadi prematur, akan sangat prematur untuk menyatakan kemenangan atau berpikir bahwa kita benar-benar memenangkan ini katanya lagi. Jadi memang dia tetap berharap ya si Paul ini tetap berharap bukan berarti penurunan suku bunga ya. Ini turun ya teman-teman ya, beda dengan kemarin 60 sampai 75. Ini sudah turun ke 25 teman-teman. Memang ini sudah membaik. Tetapi bukan berarti orang bermalas-malasan. Terutama di Amerika. Ini dia ngomong di Kongres ya di Amerika. Karena gini teman-teman ya, kenaikan suku bunga dan lain-lain teman-teman itu berpengaruh juga di pengangguran, tingkat pengangguran teman-teman ya. Itu sangat-sangat berpengaruh ya. Karena bisa dibilang ya uang nggak mengalir ya. Cash flow-nya terganggu, kira-kira seperti itu. Dan kira-kira sampai di sini dulu teman-teman ya, nanti saya akan update lagi. Tapi intinya selamat buat teman-teman yang sudah cuan ya, dan saya juga cuan sih walaupun sedikit karena sempat serok. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.